Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Ahim Abdurrahim, SC, MSc, AKSSIE, dosen program studi akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Baik, kita akan lanjutkan kuliah kita selanjutnya. Yang ketiga yaitu tentang profesi akuntan dan lingkungan bisnis. Bagian ketiga dengan topik terkait dengan kode etik akuntan dan akuntan sebagai bahasa bisnis. Tujuan pembelajaran bab 1 untuk subtopik akuntansi dan akuntan sebagai bahasa bisnis adalah mahasiswa mampu memahami peran dan manfaat informasi akuntansi dalam bisnis dan mampu memanfaatkan informasi akuntansi tersebut untuk pengambilan keputusan baik pihak internal organisasi maupun eksternal organisasi. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu memahami tanggung jawab sebagai seorang akuntan dan memiliki integritas serta akhlak yang baik sebagai seorang akuntan. Baik, kita bahas terlebih dahulu akuntansi sebagai bahasa bisnis. Setiap organisasi dalam menjalankan kegiatannya membutuhkan informasi untuk berkomunikasi dengan pihak eksternal maupun berkomunikasi dengan antar unit atau internal organisasi. Informasi yang digunakan untuk komunikasi tersebut adalah informasi akuntansi, ya tentunya. Berikut adalah contoh komunikasi perusahaan dengan pihak eksternal serta manfaat menggunakan informasi akuntansi. Pertama, perusahaan berkomunikasi dengan investor atau pemilik perusahaan. Bagi perusahaan privat, ya, pemilik perusahaan memiliki kepentingan terhadap informasi prospek perusahaan di masa datang dan besaran laba perusahaan sebagai dasar perhitungan dividen yang akan dibayarkan kepada pemegang saham tersebut. Yang kedua, perusahaan perlu berkomunikasi dengan calon investor. Ya, calon investor akan menilai kinerja perusahaan saat ini dan prospek perusahaan di masa yang akan datang. Kenapa? Karena perusahaan ketika akan mengajukan pembiayaan kepada calon investor, maka tentunya calon investor akan melihat apakah perusahaan tersebut memiliki prospek yang bagus atau tidak. Kalau misalnya prospeknya bagus akan memberikan pembiayaan, kalau prospeknya bagus bisa juga akan membeli sahamnya. Kemudian yang ketiga, perusahaan berkomunikasi dengan lembaga keuangan. Ya, apabila perusahaan mengajukan pembiayaan kepada perbankan atau kepada multi finance, ya, maka kedua lembaga keuangan tersebut akan mempertimbangkan terlebih dahulu ya kemampuan perusahaan untuk mengembalikan pembiayaan tersebut. Lembaga keuangan tersebut akan menggunakan informasi akuntansi untuk menilai kemampuan perusahaan untuk mengembalikan pembiayaan dan keuntungannya kepada lembaga keuangan. Kemudian yang keempat, ya, perusahaan berkomunikasi dengan kantor pelayanan pajak. Ya. Setiap organisasi adalah wajib pajak dan wajib menyampaikan surat pemberitahuan pajak serta membayar pajak yang terhutang. Ya. Untuk mengetahui berapa jumlah pajak yang akan diterima oleh pemerintah, maka KPP akan menghitung ya pajak terhutang berdasarkan informasi akuntansi perusahaan. Kemudian yang kelima, ya, berikutnya adalah ketika perusahaan mengajukan pembelian secara kredit ya, kepada pemasok, maka pemasok sebelum mengabulkan permohonan pembelian kredit tentunya akan menganalisa kemampuan perusahaan tersebut dalam membayar piutang kepada pemasok. Dari seluruh uraian tersebut ya menunjukkan bahwa informasi akuntansi memiliki peran yang penting dalam praktik bisnis untuk menentukan hak dan kewajiban antar pihak serta untuk pengambilan keputusan bisnis. Baik, informasi akuntansi selain digunakan oleh para kepentingan eksternal perusahaan juga digunakan untuk memenuhi kepentingan pihak internal perusahaan, misalnya ya, merencanakan anggaran dan juga kegiatan organisasi, guna menghitung dan menetapkan biaya produksi atau tarif jasa serta efisiensi biaya, juga menilai kelayakan ekspansi bisnis atau pembelian atau melakukan pertukaran aset seperti itu misalnya. Yang keempat, perhitungan perubahan gaji pegawai, apakah akan dinaikkan atau tidak gajinya, itu menggunakan informasi-informasi akuntansi. Kemudian yang kelima misalnya menilai kinerja keuangan masing-masing unit kerja. Masih banyak sekali informasi akuntansi yang bisa digunakan untuk internal perusahaan dalam pengambilan keputusan. Dan intinya itu adalah semuanya adalah informasi akuntansi. Baik, sesuai dengan sunnatullah ya, semakin penting dan strategis posisi peran akuntan, maka semakin berat tanggung jawab yang harus dipikul oleh seorang akuntan ya. Agar akuntan dapat menjaga profesional dan integritasnya, maka IAI ya, bersama dengan IAPI dan IAMI bersama-sama merumuskan kode etik akuntan yang wajib dipatuhi oleh semua akuntan. Secara garis besar, kode etik akuntan mengatur 5 kode etik, yaitu pertama adalah integritas. Seorang akuntan harus memiliki sikap yang lugas, menyampaikan informasi apa adanya secara jujur ya, apa adanya.
dalam melakukan interaksi hubungan profesional dengan bisnis. Apapun datanya itu yang disampaikan yang sungguhnya kepada masyarakat atau pihak-pihak yang berkepentingan. Yang kedua, seorang akuntan harus memiliki sifat objektivitas, yaitu seorang akuntan tidak boleh mengompromikan ya pertimbangan profesional atau bisnis karena adanya bias ya, benturan kepentingan atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak yang godaan-godaan macam-macam bisa saja datang kepada akuntan. Tetapi seorang akuntan yang objektif tentunya dia akan tetap kukuh dengan menyampaikan data apa adanya. Kemudian yang ketiga, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Ya, seorang akuntan itu wajib menyampaikan dan mempertahankan pengetahuan dan keahlian profesional pada level yang disyaratkan untuk memastikan bahwa klien atau organisasi tempatnya bekerja memperoleh jasa profesional yang kompeten. Jadi seorang akuntan itu harus selalu meningkatkan keahlian, keterampilan dan pengetahuannya ya. Kemudian berdasarkan standar profesional dan standar teknis terkini serta ketentuan peraturan-peraturan perundangan yang berlaku. Jadi peraturan, perundangan, standar dia selalu mengupdate ya supaya jangan sampai ketinggalan informasi sehingga keahlian dan pengetahuan dia juga akan ikuti perkembangan yang sebenarnya. Kemudian seorang akuntan harus bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan standar profesional dan standar teknis yang berlaku. Jadi standar yang ada harus dipatuhi dan betul-betul dilakukan oleh seorang akuntan. Yang keempat, menjaga kerahasiaan. Seorang akuntan itu tahu persis apa yang ada di dalam organisasi perusahaan ya, sehingga akuntan harus wajib mampu menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil hubungan profesional dan bisnis ya, baik sebagai internal perusahaan maupun pada eksternal perusahaan. Yang kelima ya, seorang akuntan harus memiliki perilaku profesional. Akuntan harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari perilaku apapun yang diketahui oleh akuntan mungkin akan mendiskreditkan profesi akuntan ya, menjaga nama baik profesi akuntan. Baik, banyak sekali ya tantangan perilaku akuntan di lapangan ya, karena semakin tingginya peran dan strategisnya peran akuntan sehingga integritas dan profesional akuntan itu betul-betul sangat dibutuhkan di masyarakat. Apabila akuntan tidak mampu menjaga integritasnya dan profesionalnya, maka akan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Berikut adalah contoh-contoh yang menarik ya, beberapa tindakan akuntan yang tidak sesuai dengan kode etik ya. Akuntan bahkan bisa jadi melanggar hukum positif sehingga masuk pada tingkatan kejahatan atau fraud ya. Misalnya contoh misalnya manajemen laba. Nah, ini tantangan buat saudara sebagai calon akuntan ya. Manajemen laba atau earning management adalah upaya untuk mengelola laba, di mana seorang manajer di satunya ada akuntan manajemen di sini melakukan tindakan menaikkan atau menurunkan laba. Jadi laba tidak selalu ingin dinaikkan, bisa jadi menurunkan ya. Jadi akuntan manajemen bisa berupaya memanipulasi data laporan keuangan untuk menaikkan laba atau menurunkan laba. Biasanya akuntan melakukan praktik manajemen laba dengan pemilihan metode akuntansi. Dengan memilih metode akuntansi yang berbeda dapat berakibat pada perbedaan laba dalam jangka pendek maupun laba jangka panjang ya. Sehingga padahal dalam jangka panjang sebenarnya nilainya sama, tetapi dalam motif tertentu ya akuntan dapat memilih metode supaya bisa mengelola namanya manajemen laba. Yang kedua adalah penghindaran pajak atau tax avoidance ya. Secara umum banyak perusahaan melakukan penghindaran pajak dalam upaya untuk meminimalisir atau menggeser pajak yang dibayarkan dengan memanfaatkan celah atau loophole ya. Jadi loophole itu adalah kelemahan dari peraturan atau perundangan ya dalam ketentuan perpajakan suatu negara. Tindakan penghindaran pajak tidak dapat digolongkan ke dalam fraud memang kalau tidak penghindaran ya, bukan kejahatan. Namun tindakan yang tidak etis kecuali memang penggelapan pajak tuh nanti yang ketiga itu baru akan masuk dalam fraud ya. Yang ketiga adalah penggelapan pajak atau tax evasion ya. Dari istilah yang digunakan sudah jelas ini tindakan penggelapan pajak. Ini termasuk tindakan manajemen yang melanggar hukum dan tergolong pada kejahatan atau fraud ya. Contoh tindakan penggelapan pajak adalah menyembunyikan informasi ya, menambah data palsu yang mengakibatkan perbedaan kewajiban pajak ya yang harus dibayarkan. Yang keempat adalah fraud atau murni kejahatan. Para akuntan secara kolektif ya mampu secara individu ya dihadapkan dengan tantangan profesionalitas dan integritas. Berikut beberapa contoh tindakan yang mungkin dilakukan oleh akuntan. Misalnya yang pertama adalah tindakan tidak independen ya. Tantangan sikap tidak independen ini umumnya dihadapi oleh akuntan publik yang memberikan jasa asuransi kepada klien. Akuntan publik wajib bersikap independen terhadap klien, baik secara penampilan ya dalam independent appearance, independen secara praktek atau sesungguhnya atau independent in fact ya, dan independen secara mental. Jadi pikiran-pikiran independent in mind juga harus betul-betul dijaga supaya betul-betul tidak
ada benturan kepentingan atau tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Yang kedua adalah lapping. Lapping adalah tindakan akuntan menggelapkan pelunasan piutang dari pelanggan yang bersifat sementara. Ya, lapping ini terjadi karena lemahnya sistem pengendalian internal perusahaan yang membiarkan perangkapan fungsi pencatatan piutang dengan penerimaan kas. Ya, tindakan lapping ini tergolong tidak etis dan fraud. Ya. Jadi karena dia memanfaatkan posisinya untuk keuntungan pribadi yang merugikan perusahaan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah check kiting. Check kiting adalah tindakan akuntan menarik kas bank perusahaan dan disetorkan ke rekening pribadinya untuk sementara waktu untuk memperoleh keuntungan jasa bank. Untuk mencegah terjadinya check kiting, manajemen melakukan rotasi rutin kepada petugas yang mengelola kas bank. Ya. Penjelasan di atas adalah sedikit gambaran ya tantangan profesional dan integritas akuntan di dunia praktek, dan kita sebagai umat manusia, ya, umat yang beragama, warga negara yang baik, ya, maka seorang akuntan tentunya memiliki kemampuan pengendalian diri agar tidak tergoda dengan melakukan tindakan yang melanggar etika dan hukum. Baik, demikianlah penjelasan kuliah kita pada kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan banyak manfaat kepada kita, dan marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.